Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemerintah sudah mengambil tindakan dan mengapresiasi pada pemerintah dengan mengambil tindakan kegaduhan dan perpecahan umat sekarang menjadi tenang karena pemerintah ambil tindakan dan pimpinan Ponpes Al Zaitun sekarang dalam proses oleh Bareskrim Mabes Polri. Mudah-mudahan ini akan menjadikan ketenangan umat di Republik ini. Insya Allah umat tidak akan gaduh lagi dan mendapatkan pelindungan dari pemerintah. Kalau dibilang bosan, tidak mungkin saya bosan, Pak, untuk mengungkapkan kesesatan, walaupun memang sempat merasa 22 tahun yang lalu seperti berteriak di padang pasir tentang Al Zaitun ini. Alhamdulillah kali ini tidak merasa sedang berteriak sendirian di padang pasir itu. Ini tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan NII KW9, Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Jadi 22 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2001 ya, bulan Februari, kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu mendapat banyak laporan dari mereka yang sempat disesatkan oleh NII KW9 ini. Mereka berdatangan menyampaikan hal ini. Makin hari makin banyak yang mengadu. Akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu membentuk tim investigasi. Kita beri nama TIAS, Tim Investigasi Aliran Sesat. Mulailah kita bekerja berbulan-bulan tim ini, ya. Dan kita alhamdulillah mendapatkan banyak saksi, ya. Baik para saksi itu adalah saksi-saksi yang ada di teritorial, kebanyakan terdiri dari mahasiswa, buruh, karyawan, ada juga anak-anak SMA, bahkan anak SMP, maupun saksi-saksi dari mantan guru di Al Zaitun, atau mantan petinggi di Al Zaitun, atau mantan petinggi di Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Jadi dari para saksi dan bukti-bukti yang kita dapatkan, akhirnya kami di Forum Ulama Umat Indonesia itu mengeluarkan fatwa. Waktu itu kita menyimpulkan ada 9 ajaran sesat NII KW9. Di antara ajaran sesatnya itu adalah semua orang di luar kelompok mereka, di luar kelompok NII KW9, kafir. Kita ini semua kafir, Pak. Semua umat Islam di seluruh dunia itu kafir, masuk orang tua, kalau mereka belum masuk NII KW9. Karena itu halal darahnya. Yang kedua, bahwa zina dan maksiat lainnya itu bisa ditebus dengan membayar denda yang ditetapkan oleh negara mereka ini, ya. Kalau saya bicara negara ini, negara mereka ini, ya. Dulu di tahun 2001 itu 200.000, Pak. 200.000 untuk menebus dosa zina. Jadi kalau seorang NII KW9 berbuat zina, dia tinggal lapor kepada pimpinannya. Jadi struktur pemerintahannya itu sudah seperti pemerintah kita, Pak. Mulai dari tingkat lurah, camat, itu dan sebagainya. Dengan memakai nama-nama nabi. Saya sudah lupa lagi itu, harus buka lagi dokumen 2001, Pak. Itu Nabi Musa itu di tingkat lurah atau tingkat camat seperti itu. Jadi mereka tinggal sekarang berada di mana misalnya? Di tingkat paling bawah, tinggal lapor ke pimpinannya itu, lurahnya gitu. Saya baru berzina. Dengan siapa? Ini pertanyaannya perlu itu, dengan siapa itu? Dengan orang di luar kelompok, 200.000. Tapi kalau berzinahnya dengan sesama kelompok, sesama NII KW9, 250.000. Yang ketiga, itu tidak wajib qada saum. Jadi kalau seorang batal saumnya, maka dia tidak wajib mengqada, cukup membayar denda lagi, Pak. Jadi ini ajarannya ini ajaran serba duit, Pak. Semuanya harus berubah menjadi uang. Denda juga ditentukan oleh negara. Untuk membangun sarana fisik dan operasional negara, maka setiap warga negara itu harus membayar kepada negara, Pak. Nyetor uang kepada negara.
Dulu ditetapkan setoran mereka itu, iuran wajib sebagai warga negaranya itu, dulu pertama masih 800.000. Belakangan sudah mencapai 2 juta. Sementara warga negaranya itu yang ada di teritorial, ya, itu warga negara mereka. Kebanyakan itu buruh, Pak, karyawan, juga mahasiswa. Nah, mereka ditanamkan prinsip ajaran bahwa karena semua orang di luar kelompoknya itu kafir, termasuk orang tua, maka harta mereka itu halal untuk dimiliki dengan cara apapun. Mau mencuri, mau merampok, mau apa sajalah, itu halal untuk didapat. Kebanyakan orang tua yang anaknya jadi korban di IKW 9 ini, kebanyakan harta mereka habis, Pak. Saya dapat laporan dari beberapa orang tua di Subang itu, sampai sertifikat tanah, sawah habis semua. Bahwa mereka diajarkan, karena orang tua kamu itu masih kafir, ringankan dosanya. Caranya, ambil hartanya. Mereka siap untuk mencuri, Pak. Ada di antara korbannya itu seorang anak gadis, Pak. Waktu melapor pada kita, itu hampir 1 jam dia menangis. Bayangkan Ustadz, katanya, selama 4 tahun saya berada dalam kelompok itu, di benak saya setiap hari itu bagaimana bisa mencuri yang aman. Walaupun halal, tapi kalau ketangkap polisi kan, ya akan berurusan dengan hukum. Ya, itu. Jadi kalau nanti ditanyakan dari mana dana mereka, tinggal dihitung saja. Warga negaranya dalam catatan kami di tahun 2001 itu sudah mencapai 151.000. 151.000 kalau kali 2 juta, sudah berapa, Pak? Dengan media yang terhormat, kemarin kami mendapat arahan dari Bapak Menko Polhukam dan Pak Kapolri terkait dengan dugaan adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini sudah dirapatkan oleh Pak Menko Polhukam, kemudian beliau juga sudah arahkan secara langsung kepada kami, dan nanti beliau akan membentuk tim untuk memperkuat tim yang ada di Bareskrim untuk memperkuat laporannya. Dan hari kemarin kita sudah terima 1 laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan ini akan kita lakukan langkah-langkah penyelidikan. Nah, mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi polemik di masyarakat terkait dengan ajaran yang ada di pondok tersebut, nanti mudah-mudahan bisa membuktikan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana penistaan agama yang ada di sana. Gitu kira-kira. Terkait langkah terdekat, apakah yang dilakukan terkait isu Ponpes Al Zaitun, apakah akan melakukan pemeriksaan saksi, dan itu kalau ini siapa aja yang akan diperiksa? Ya, tentunya kita akan periksa pelapor, kemudian kita lengkapi dengan keterangan saksi-saksi. Tentunya saksi ahlinya juga nanti akan melibatkan Kementerian Agama, kan ada Dirjen Bimas Islam itu yang nantinya bisa memberikan kesaksian, kemudian dari MUI, kemudian dari tokoh-tokoh agama yang memiliki paham sebagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Kemudian nanti kita akan mengarah kepada internal pihak Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tentunya nanti akan mengarah kepada siapa yang menjadi tersangka daripada dugaan tindak pidana penistaan tersebut. Ya, pemerintah daerah sudah melakukan sesuai dengan instruksinya masing-masing pembinaan terhadap agama dan aliran. Ini kan tugasnya pemerintah, di mana pemerintah daerah Jawa Barat adalah merupakan wakil pemerintah pusat, tentunya sesuai fungsinya melaksanakan tugas, tapi kita kan tugasnya kan di bidang penegakan hukum. Jadi kami akan lakukan langkah-langkah untuk membuktikan dugaan yang disampaikan oleh masyarakat ada tidaknya penistaan agama di sana. Ya, secara sepintas dari apa yang diupload, apa yang kita dengar, secara sepintas ada dugaan itu ada, tapi kan tidak bisa kami katakan begitu. Kami akan lengkapi dulu keterangan saksi, keterangan ahli, baru mengarah kepada pelakunya. Itu kira-kira. Soal dugaan penyebaran hoax dengan pemilu yang akan lapor pada ini, itu update-nya sekarang sudah seperti apa? Apa bakal dilakukan pemanggilan terhadap terlapornya?
sudah ditangani oleh Pak Dir Cyber, sudah tahap penyidikan, masih berproses ya, masih berproses. Dan kemarin kan sempat terjadi beberapa lokasi unjuk rasa, apakah itu masuk dalam lingkup menimbulkan keonaran atau tidak, nanti keterangan ahli yang menentukan. Itu jadi masih berproses. Pemeriksaan saksi atau ahli sendiri ini akan dilakukan kapan? Ya semakin cepat semakin bagus lah saya rasa, ini karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya minta kepada Pak Dirtipidum dan Dir Cyber untuk menangani kasus ini secara cepat sehingga bisa menjawab dan menjawab tuntutan masyarakat agar kasus ini segera diselesaikan. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang, semua proses penyelesaian masalah Al-Zaitun sedang berproses. Satu, saya dengan tegas meminta semua laporan-laporan masyarakat terkait pidana itu untuk segera diselesaikan, karena laporan pidananya banyak. Kedua, kalau diduga ada perputaran uang yang ilegal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum, itu juga untuk segera dilakukan sehingga menghindari perputaran perputaran ilegal ini mendanai hal-hal yang merongrong negara, guys. Ketiga, si pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Jadi penyelesaian Al-Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jawa Barat yang memang sudah terlanjur bersekolah di. Menjawab semua dan mengakui bahwa apa yang di video itu adalah benar. Itu statement up dan memang benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Selanjutnya kami sampaikan kepada rekan-rekan, selesai pemeriksaan, penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Adapun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan, dan mulai besok, terhitung mulai besok, kami sudah melaksanakan upaya-upaya penyidikan. Perlu kami tambahkan bahwa kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Selanjutnya kami akan melengkapi alat bukti apakah lebih lanjut. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, dan semoga ini juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik dan masyarakat. Oke, mungkin itu saja. Cukup dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom alehem. Shalom. Saudara-saudara, terima kasih. Saya paham saudara menunggu dari pagi. Saya paham saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi, dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan, dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan
supaya bisa pulang. Iya. Oke? Istana itu gimana Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana dari kepada polisi. Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Kalau dari Bapak gimana Pak? Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Pak, kalau tudingan di media selama ini benar atau tidak, Pak? Sudah tidak ada apa-apa lagi, semua Kalau sudah dijawab. tudingan yang selama ini beredar, apakah benar, Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Kita Pak, ke rekan-rekan media jawabannya seperti apa nih Pak? Jawabannya, semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi, kalau saya sampaikan, nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita Pak. Dan kita yang nyambungin. percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. Pak, izin sedikit untuk media Pak, boleh Pak? Sedikit untuk media boleh Pak? Apa Jawabannya apa Pak? Dari 30 pertanyaan itu Pak. Oh, satu. Oke. Kamera Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, 15. Wah, kebanyakan. Tiga. Oke. Ya Pak, 10% kan? Oke. Sudah banyak 10% itu. Satu. Kamera Pak. Oh, begitu. Memang saya bukan artis, jadi nggak bisa kalau melihat kamera. Oke, tiganya Pak. Oke, dengarkan. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah tuh 4 itu. Saya janji 3 keluar 4. Kalau terbukti penistaan agama, siap tetapkan jadi tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Tapi tudingan dari pelapor, Pak. Nah kalau banyak-banyak omongan begini nggak bisa jawab. Kasih jalan. Iya. Akan dipanggil Bareskrim apa lagi, Pak? Akan dipanggil Kasih jalan. Percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. Pak, izin sedikit untuk media Pak, boleh Pak? Sedikit untuk media boleh Pak? Jawabannya apa Pak? Dari 30 pertanyaan itu Pak. Bapak Oh, satu. Oke. Kamera Pak. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oke, 15. Wah, kebanyakan. Tiga. Oke. Ya Pak, 3. 10% kan? Oke. Sudah banyak 10% itu. Satu. Kamera Pak. Oh begitu. Memang saya bukan artis, jadi nggak bisa kalau melihat kamera. Oke, 3-nya Pak. Oke, Yang pertama. dengarkan. Yang pertama tentunya ditanya tentang riwayat hidup. Sudah dijawab. Keduanya ditanya, pernahkah Panji Gumilang berurusan dengan hukum? Dijawab pernah. Apa yang ketiga? Apakah ada ketetapan hukum? Pernah ada. Ini malah nambahin ya. Berapa itu ketetapan hukumnya? Saya pernah dihukum 10 bulan. Nah kan sudah 4 itu. Saya janji 3 Bapak keluar kalau 4. terbukti penistaan agama, siap tetapkan jadi tersangka nggak, Pak? Belum sampai ke sana. Tapi siap nggak Pak? Siap nggak, Pak? Jangan ngomong siap tidak siap. Urusannya belum selesai. Tapi tudingan dari pelapor itu benar, Pak? Tuduhan dari pelapor itu benar, Pak? Kalau banyak-banyak omongan begini nggak bisa jawab. Oke, kasih jalan.